puji Tuhan. Yom Rison. Selamat hari Minggu tanggal 28 Juli 2024. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, ketika kita melihat dunia sekarang, ya, dunia yang begitu wow, ya, sudah mulai teknologi udah canggih, ya, semua aduh, ya, perkembangan pengetahuan itu luar biasa, ya, wow, keren, udah luar biasa, banyak sekali, ya, sehingga, ya, kita melihat sehingga manusia sekarang, kalau kita mau melihat sekarang, ya, saya pernah melihat di suatu tempat, ya, dan pernah saya alami. Jadi ketika kami ada di itu, ya sudah hanya melalui handphone, ya, tidak ada. Sebelum, aduh, bagaimana ya, kita harus berkomunikasi juga yang baik, ya. Jadi ketika pokoknya kita harus berkomunikasi yang baik. Karena dalam kehidupan kita ini kita harus lakukan hal-hal yang baik. Hidup ini kita semakin hari semakin mencari Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan kalau sudah digenapi, sudah tidak ada lagi. Ya, kita mau cari kemana-mana sudah tidak ada lagi. Ya, sebab itu, ya, di dalam Yesaya 6, kita lihat dulu di dalam kitab Yesaya, ya, dalam kitab Yesaya, ya, 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ketika kita melihat keadaan dunia sekarang, kita harus cari Tuhan. Cari, lakukan firman Tuhan. Ya, siapa Tuhan kita? Menjadi pertanyaan, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 13. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Ketika kita sudah menemukan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, mari kita lakukan firman Tuhan. Banyak sekali yang kita harus lakukan itu. Merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, menerapkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan itu yang kita baca. Karena suatu saat firman Tuhan, kalau kita baca di kitab Amos itu ada, ya, bahwa satu saat firman Tuhan kita mau cari kemana saja, kemana, udah tidak ada lagi. Ya, Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, ya, firman Tuhan ini huruf besar semua, ya. Jadi firman Tuhan yang ALLAH, ya, menurut Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini demikian firman Tuhan Allah, huruf besar semua, berarti kalau dilihat ini Yahweh, ya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Mengapa? Karena sudah digenapi setiap firman Tuhan yang ada. Jadi selagi waktu masih ada, pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Ya, banyak cara.
dengan cara yang ini kita lihat. Ya, cara di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita sudah menerima, sudah tahu siapa Tuhan kita, dicarilah Tuhan. Tuhan yang mana kita harus cari? Siapa namanya? Itu Yesus Kristus. Ketika kita sudah tahu siapa Tuhan kita, namanya Tuhan Yesus Kristus, atau bahasa Ibrani katakan Elohim Yeshua HaMashiach, ya, atau Theos Yesus Karistio, atau Jesus Christ, God Jesus Christ. Jadi dalam kehidupan kita yang ada, ketika kita sudah mengenal pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan, saling menolong, saling memberkati. Kita belajar terus lakukan firman Tuhan. Saya pun masih belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami yang ada, kami belajar melakukan. Kami datang kepada pemulung-pemulung, kami datang kepada pengemis-pengemis, ya, kami sampaikan, ya, kami membantu, kami memberkati. Mengapa? Karena itu firman Tuhan katakan. Dan itu ada bukti. Ada bukti. Dan firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita, mari kita lakukan firman Tuhan. Jadi ketika jemaat Tuhan memberikan persembahan, ketika ada anak Tuhan yang memberikan persembahan, ketika ada orang-orang percaya memberikan persembahan dan sepersepuluhan, ya, yang pertama supaya rumah Tuhan itu ada makanan. Itu firman Tuhan di Malaiki, ya, Malaiki 3, ya, supaya ada makanan. Kedua, supaya dibagikan juga kepada yang membutuhkan. Dan kami belajar lakukan itu. Jadi bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mempercayakan kepada kami untuk kami diberikan kepada kami sepersepuluhan, silakan. Dan buktinya kami ada, ya, bukti untuk kami bagikan kepada orang-orang ada, ya, kepada pemulung-pemulung dan kepada fakir miskin, kepada peminta-peminta yang ada, ya, dan juga ada yang pengamen pada waktu itu kami berikan, ya. Dan itu ada buktinya, itu sahabat Kristus. Jadi kami lakukan, dan ada jemaat pada waktu itu yang ingin ikut, ya kami ajak. Karena firman Tuhan yang ajarkan. Jadi dalam kehidupan kita, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan untuk berbuat baik, selagi ada waktu untuk melakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tapi mari buka hati kita, buka hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buka hati kita semua untuk melakukan setiap perintah-perintah firman Tuhan. Setiap perintah-perintah firman Tuhan. Lakukan saja. Maka kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kami lagi bergumul, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bergumul untuk mempunyai tempat ini. Bergumul, berdoa. Kapan waktunya nggak tahu. Karena kami di sini masih kontrak juga. Saya berdoa Tuhan supaya kami memiliki tempat ini. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi terus bantu kami dalam doa supaya kami tetap semangat di dalam melayani Tuhan.
Jadi saling menolong satu sama yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Ya. Lakukan firman Tuhan. Ketika kita sudah saling menolong, ya, menolong, memberkati, bukan mencari keselamatan, tapi sudah diselamatkan, maka kita wajib melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Wajib memenuhi setiap perintah-perintah Tuhan. Wajib memenuhi hukum-hukum Kristus. Ya, tetap setia sama Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada, tapi mari kita lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya pada waktu itu mengajak jemaat Tuhan, ayo ikut membagi, dia bagi. Waduh, begini, iya, kita harus bagi. Ya, harus bagi, harus sampaikan. Dia pergi kepada pemulung, dia nangis. Jemaat Tuhan ini nangis, baru ini kali katanya aku diajak. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau yang mau, ayo kita sama-sama, ya. Bapak Ibu beli sembako atau apa, ya. Kita bagi malam, ya, bagusnya malam itu jam mereka itu waktu saya bagikan itu dari jam 7 sampai jam 11 malam itu ada, ya. Siang juga ada tapi sedikit, sedikit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap setia, lakukan saja firman Tuhan. Yang penting kita belajar untuk memberi, ya. Ketika kita sudah tahu siapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, ya, kita belajar juga karena Yesus Kristus ajarkan, berilah apa yang Tuhan punya, berilah kepada pemerintah apa yang pemerintah punya, ya. Jadi kita harus memberi 1/10, memberi persembahan khusus, dan memberi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Untuk kita melakukan itu bukan untuk terpaksa, bukan, tapi untuk memenuhi hukum Kristus, ya, memenuhi setiap perintah-perintah Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya terserah, ada orang bilang nggak perlu itu, ya udah terserah, tapi menurut firman Tuhan seharusnya kita memberi 1/10. Saya tekankan. Dan ketika ada orang pada waktu jemaat kasih, ya kita bagi juga, kita beli, ya waktu itu beli beras, kasih juga kepada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Jadi ada bukti, ya tetap setia sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Intinya bahwa di dalam kehidupan kita ini kita belajar, karena manusia sekarang kita melihat kasih mulai dingin. Melakukan firman Tuhan itu mulai, waduh, mesti ada bukti dong, ya, mesti ada ini. Ya, awal-awal kami lakukan tidak ada bukti, ya, tapi ada yang bilang ya kami ada buktinya. Harus ada buktinya katanya. Udah kami ada buktinya, kami foto, ya, kami kirim ke orang yang ada yang sudah memberkati, Bapak Ibu ini kami sudah ini lakukan gitu. Jadi ada buktinya. Jadi mari tetap setia lakukan firman Tuhan. Yang penting intinya setia lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat dan tetap berkarya, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Selamat hari Minggu. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita.
Yesus Kristus yang memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Karena satu ayat lagi firman Tuhan katakan bahwa ketika kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengadakan semuanya. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya, dan minta maka Tuhan akan berikan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan, berkati umat-umat Tuhan, berkati setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur. Kami berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami, berkati negeri kami, berkati di mana kami tinggal, berkati seluruh bangsa-bangsa yang ada, berkati juga pemerintahan kami yang ada, berkati juga bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang putus asa Tuhan berikan ketetapan, yang belum punya pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan dalam nama Yesus. Berikan kepada kami hati yang lebih lagi, lebih mengasihi dan lebih melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus memberkati, melindungi, menjaga, memelihara mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.